belum bisa pulang Pak. Ini rumahnya terkena lumpur nih. TNI udah berbahaya karena berulang nih air masuk di luar tinggi, di luarnya tinggi, rumahnya ya. Pemirsa Intens Investigasi, derita dan duka warga Sumatera yang terdampak banjir luar biasa rupanya masih menyisipkan cerita yang mengulik hati. 3 minggu berkalang lumpur pasca banjir, tanpa rumah dan duka kehilangan sanak keluarga, pekan ini ada sederet selebriti yang berusaha melipur duka warga Sumatera dengan membawa bantuan yang luar biasa. Salah satunya artis Raffi Ahmad yang tak main-main, mengerahkan dana 16 miliar rupiah untuk donasi ribuan korban banjir Sumatera. Bahkan ditemani 2 truk besar berisi barang dan kebutuhan pokok untuk para korban banjir, Raffi pun melakukan rally, mengunjungi posko pengungsian di Sumatera Barat, Aceh Tamiang, sampai Langkat, Sumatera Utara. Tanpa kenal lelah, Raffi berusaha menghibur ratusan warga Sumatera meski sesekali berusaha menahan wajah sedih dan tangis yang tertahan. Seperti apa kunjungan langsung Raffi ke posko-posko pengungsian para korban banjir Sumatera? Bagaimana pula mertua Jessica Mila, pengacara senior Otto Hasibuan, bisa pecah rekor mengumpulkan donasi hingga 6 miliar rupiah hanya dalam hitungan menit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perih sekaligus miris menyambut tahun baru yang biasanya dirayakan dengan meriah, tapi saudara kita di Sumatera justru masih diguncang duka lara pasca bencana banjir bandang yang mengguncang Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sudah nyaris 3 minggu pasca banjir memporak-porandakan Sumatera, tapi kawasan Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh masih terlihat suram, belum mampu bangkit seutuhnya. Lumpur masih tinggi merendam rumah-rumah warga yang hancur, ribuan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang pun masih menggoretkan muram di wajah para korban banjir Sumatera dengan sedih yang tak berujung. Karena tiba-tiba saja mereka kehilangan rumah dan harta benda, hingga terpaksa harus hidup di posko-posko pengungsian. Duka ini mengulik batin sederet artis seperti Raffi Ahmad untuk bergerak mengerahkan donasi dalam jumlah fantastis. Bagaimana tidak, Raffi menggelontorkan budget 16 miliar rupiah untuk donasi ribuan warga Sumatera yang jadi korban banjir. Langkah Sultan Andara ini kian mengejutkan karena Raffi terjun langsung, memberikan bantuan langsung ke wilayah terdampak bencana alam. Langkah Raffi ini pun kian membuat Wakil Gubernur Sumatera Barat makin terkejut karena Raffi datang dengan ditemani 2 truk besar berisi penuh barang-barang kebutuhan pokok sampai selimut hingga pakaian untuk dibagi-bagikan langsung kepada 72 kepala keluarga yang mengungsi di posko pengungsian Lubuk Aluang serta disebar ke 5 kabupaten lain di wilayah Sumatera Barat. Alhamdulillah hari ini saya sudah mendarat di Sumatera Barat bersama Uda Vasco. Makasih banyak nih Starling buat keliling kita. Ya, ini udah kayak saya. sorry. Sama persis kayak saya. Jadi udah rumahnya udah tidurnya di mobil. Udah di mobil. Thank you banget, thank you banget. Mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat Sumatera Barat. Sama-sama. Bantuan AA. Wah, sama-sama sampai. Itu titipan dari Ada Allah. lagi tambahan bantuan AA tuh tiba-tiba udah terkait sampai di posko. Dari Allah. Berapa truk itu? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Masya Allah. Kita saudara. Thank you banget AA. Insyaallah hari sekarang saya ikut Pak Uda Vasco. Warga-warga ya, makasih banyak Kak. Semoga bisa bermanfaat. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Barat dibantu. Makasih ya. Saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini semangat. Pak Wali nanti diatur dibagi ya. Pak Wali titip ya masyarakat ya. Tolong dijaga ya. Oke, sip. Ya. Tiap hari nemenin kita terus tiap hari di lapangan. Saya lihat terus Pak Kapolda luar biasa sama Uda Vasco. Yang penting jaga kesehatan. Ya, Pak Gatot. Kapolda.
luar biasa. Rindu sekali Pak Kapolda. Ya. Sehat selalu. Kami lagi mendatangkan untuk nantinya ke depan jadi bisa sekolah lah gitu. Ini rata-rata kan hanyut, ada 5 kabupaten kota terdampak. Kan contoh yang terdampak misalkan SMA 1 29, SMP 11 orang, ada 331 itu baru satu kabupaten kota. Itu nanti ya. Nanti saya banyak komunikasi dengan UDAK nanti yang kebutuhan dasar ini betul. Begitu bertemu langsung dengan ratusan korban banjir Sumatera, Raffi pun langsung diserbu warga Lubuk Aluang yang secara mengejutkan disambut Raffi dengan sikap rendah hati. Meski sudah jadi pejabat, sebagai utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi dengan santun menyalami bapak-bapak dan jajaran ibu yang menyerbu dirinya tanpa jarak. Dengan sabar, Raffi bahkan mendengarkan keluh kesah para pengungsi yang mengungkap ada 58 rumah warga yang hancur, 8 rumah hanyut terbawa air, dan 4 rumah terkena longsor yang membutuhkan uluran tangan untuk dibangun lagi. Masih ngungsi memang? Masih belum bisa pulang Pak, ini rumahnya ketemu lumpur nih. TNI udah berapa hari karena berulang-ulang nih air masuk di luar tinggi, di luarnya tinggi, rumahnya rendah, berulang-ulang ya. Assalamualaikum. Ya, silakan ini masyarakat kita. Kira dalam TV aja kelenteng ya, kiranya di luar juga ya. Kalau ibu-ibu yang ngomong gitu baru senang. Ini yang ngomong apa-apa ya kan? Yang penting sehat-sehat semuanya, sehat-sehat. Insya Allah bisa berlalu semuanya. Yang penting tetap sehat. Udah didata semua kan? Udah data semua, ada fix yang tuh 58 rumah. Jangan sampai ada yang ketinggalan loh. Enggak, ini korbannya semua di Posko nih kan? Poskonya nih Mas. Korban. Assalamualaikum. Udah sarapan belum? Sarapan bareng-bareng, ayo. Sehat-sehat ya. Semangat. Salam dari Pak Presiden Prabowo. Ini di daerah Lubuk Alung ya? Lubuk Alung ya. Baru sekali aku ke Lubuk Alung. Alhamdulillah. Pasilawe. Nah, Raffi itu sayang banget sama Sumatera Barat. Atas perintah Pak Prabowo sebagai utusan khusus Presiden juga beliau hadir di sini. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus harus lebih terdepan untuk bisa mengatasi bencana ini. Rumah 58 tuh hancur rumahnya. Tidak bisa ditempati. Nggak bisa tempati. Yang hancur itu Yang lainnya? 8 rumah itu yang hanyut serius air, 4 kena longsor, dan sisanya itu memang terendam berlumpur. Udah, nanti dibikinkan rumahnya. Hunian sementaranya dibikinkan, nanti hunian tetapnya pun dibikinkan. Alhamdulillah. Yang paling penting Bu, kita sehat dulu. Kita bersyukur di sini tidak ada korban jiwa, betul ya? Nah, inilah bedanya orang-orang di Minangkabau ini saling menjaga. Saya datang ke sini karena terus mau lepas dulu seperti kakak saya sendiri. Saya juga salam dari Nabi Fatimah yang ada dalam Sumatera Barat juga untuk semua. Saya ini harus Barat dari kita ini ada Sumatera Barat. Itu Sumando Raffi. Usai dari Lubuk Aluang, Raffi Ahmad pun menggunakan helikopter menuju kawasan Aceh Tamiang. Wilayah yang paling terdampak parah banjir Sumatera ini mengubah wajah Raffi secara mengejutkan. Dari yang berusaha menghibur warga di posko pengungsian, menjadi Raffi yang berusaha menebarkan pesan tegar, tapi dengan wajah yang menahan tangis dan sedih. Bagaimana tidak? Nyaris 3 minggu terisolasi dari mana-mana karena banyaknya akses jalan yang masih terputus, rusak dan terendam lumpur serta kayu. Banyak warga Aceh Tamiang yang menyerbu kedatangan Raffi yang datang membawa bantuan donasi dengan kondisi masih berkalang lumpur. Apalagi kabarnya banyak warga Tamiang yang masih harus menahan lapar karena minimnya akses untuk memberikan donasi dan bantuan makanan. Allah saya sudah mendarat di Tamiang sama Pak Bupati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya sekali lagi mohon maaf baru bisa datang sekarang. Siap. Pastinya juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memulihkan keadaan Tamiang. Siap. Dan insya Allah pasti kita semangat bisa melewati semuanya. Siap. Bupati sehat ya. Siap, alhamdulillah. Sehat terus Bupati. Siap. Sekarang kita di Tamiang menuju ke Pengungsian. pengungsian. Siap. Kita doakan satu Indonesia semuanya harus sama-sama, terutama yang memang terkena dampaknya yang paling terguncang itu di Ya, Tamiang. di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Untuk Aceh memang di Aceh Tamiang sangat parah. Ya, sangat dampaknya terasa sekali.
Pak Fatir sehat. Alhamdulillah. Bismillah. Air bersih, bersih. Dorong mobil apa aja yang memang mau. Dari Aceh Tamiang, tanpa kenal lelah, Raffi pun menuju kawasan Langkat, Sumatera Utara. Di daerah Langkat ini, Raffi berusaha menebar semangat dan keceriaan, melipur warga yang masih berduka, terutama anak-anak. Kunjungan Raffi ini kian mengulik hati ketika meski mendapatkan pengawalan ketat ala pejabat, tapi Raffi masih dengan murah senyum merangkul setiap warga yang mendekatinya, baik untuk sekedar bersalaman ataupun meminta foto bersama. Padahal menempuh perjalanan dari Lubuk Aluang, Sumatera Barat, lalu ke Aceh Tamiang hingga Langkat secara reli tanpa henti tidaklah mudah dan melelahkan. Tapi demi warga Sumatera yang tengah berduka, Raffi membuka tangan dan hatinya lebar-lebar. Tadi sudah dari Sumatera Barat, lalu tadi ke Tamiang, dan sekarang sudah mau menuju ke Langkat ya? Langkat, Tanjung Pura. Bersama Bang Jaki. Nah, rencana semalam sudah dibagi sembakonya dari AA kan di Rans. Hari ini kita tinggal menyapa masyarakat. Jadi kemarin alhamdulillah kalau ini sudah seperti keluarga semua, kita amanah. Mau uang, mau untuk sembako, mau apa yang udah kita disalurkan dengan baik. Jadi mohon doanya semuanya. Sekarang kita mau menuju ke tempat lokasi. Om, berapa terman Om? Di rumah, sehat-sehat ya? Ya Om. Ya, keluarganya. Oke. Ya Om. Enggak, intinya bukan masalah itunya, yang penting kita memberikan kontribusi yang paling terbaik. Yang namanya juga kita bukan hanya ini kan satu Indonesia, harus sama-sama lah. Negara hadir, masyarakat hadir, kita sama-sama. Semoga saudara-saudara kita yang kena bencana semuanya keluarganya diberikan ketabahan. Ya, banyak juga yang meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama berdoa. Ayo semua rakyat Indonesia, kita bersatu. Negara hadir, masyarakat semuanya hadir kok. Kita sama-sama. Selain Raffi Ahmad, warga Aceh yang juga sukses di ibu kota Panglima Langit juga mengerahkan bantuan donasi langsung ke kawasan Aceh. Seperti apa haru biru yang terkuak ketika Panglima Langit melihat langsung kondisi miris warga di lokasi. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sedih dan duka yang masih membayangi warga Sumatera pasca bencana banjir bandang yang mengguncang, rupanya tak cuma membuat artis Raffi Ahmad terketuk untuk datang langsung ke lokasi. Tapi sederet selebriti lain seperti Panglima Langit yang juga merupakan warga Aceh untuk ikut turun langsung ke kawasan yang terdampak banjir. Salah satunya di kawasan Aceh Tamiang yang diduga menjadi wilayah terdampak paling parah akibat banjir Sumatera. Dan benar saja, ketika melihat secara langsung dampak kerusakan yang melanda Aceh Tamiang, Panglima Langit langsung tak mampu menahan kesedihan. Bagaimana tidak, 3 minggu pasca banjir luar biasa yang mengguncang Sumatera sudah berlalu, tapi Aceh Tamiang masih lumpuh. Di sana, sini masih banyak rumah warga yang selamat dari banjir, tapi masih terendam lumpur.
dengan ketinggian yang tak biasa. Ya pemirsa, ini di atas mata kaki saya nih, segini nih airnya nih. Ini ukuran sepatu. Nah tuh, ukuran sepatu ya. Tapi belakang Gitu. Pak, segini Pak, belakang. Di belakang sama mana Bu? Segini lumpurnya. Sedengkul. Sedengkul lumpurnya. Berarti waktu banjir ini Oh, satap. iya. Rabungnya itu aja Pak nampak. Cuman bubung atas ini yang kelihatan, yang lain udah nggak kelihatan. Yang lain nggak nampak lagi. Ini kelihatan ya bekas tanah-tanah ya di jendela nih ya, terendam ya. Itu nampak juga. Ya. Oh, ini di sini makin dalam apa enggak? Oh apa? Ini enggak sama, enggak dalam Pak, ya? sama. Ayo, Bu. Orang di teras rumahnya. Ini Anak teras kita. rumahnya ya. Anak kita nih. Teras rumahnya. Sedot dari sini, samping sana turun kemari. Sedot dari sana, sebelah sana turun tempat kami. Jadi susah Pak. Cuman jarinya. Mau paksa tunggu. Bingung juga ya cara bersihkannya. Iya, mau taruh ke muka, sempit. Mau taruh ke belakang, tinggi di belakang. Jadi gini, susah. Makanya kami nunggu keras aja lah nanti. Ayo kita tengok di dalam Ibu. Iya. Tunggu keras aja lah Pak. Yuk. Assalamualaikum. Hah? Ini iya ini tiang rumahnya bergeser ya. Ini bisa muter nggak bisa lagi. Oh. Kemarin ada satu rumah itu datang muter terang kan Pak. Nah, di atas jalan ya rumahnya, jalan raya nih kan. Disongket hancur. Gitu. Nggak bisa maksudnya kan kalau bisa dengan rame-rame. Harapan Ibu apa nih dengan rumah begini? Apa Ibu mau benerin sendiri atau bagaimana? Ya, gimana Pak ya? Kalau saya udah tua, umur udah 70 Pak. Oh, Ibu udah 70 usianya? Iya, 70. Pensiun dulu Pak. Jadi rencananya kan Pak, bongkar semua nih lah. Mau ditimbun dulu gini, baru bikin lagi. Oh gitu ya. Nah, entah apa yang bisa nanti, agak gede-gede, entah apa yang penting bisa ditempati Pak. Mudah-mudahan ya Bu ya, ada pertolongannya dari Allah ya, melalui makhluknya ya, melalui manusia. Iyalah. Apa. Harapan kami gitulah. Kami udah berapa hari Pak? Mulai hari apa? Dalam 10 hari lebih kan Pak? Ya bantuan-bantuan kan, kadang pagi ada yang nitipkan nasi, ada yang nitipkan beras Pak. Saya ada bawa roti tuh Ibu, nanti Ibu Kan ambil gitu. ya ke mobil saya ya. Iya. Saya ada bawa roti. Jadi belas kasihan umat-umat yang lain lah Pak. Mudah-mudahan kami nggak kelaparan. Bantuan dari luar Pak. Itu aja lah. Ironisnya, jajaran warga yang jadi korban banjir pun dikabarkan masih banyak yang dilanda kelaparan karena posisi wilayah Aceh Tamiang yang masih terisolir. Akses jalan yang banyak terputus dan belum diperbaiki menjauhkan Aceh Tamiang dari mana-mana. Menjadi saksi bisu betapa dahsyat dan mirisnya banjir bandang yang meluluh lantakkan Aceh Tamiang di akhir bulan November lalu. Macam mana perasaan kami sementara keadaan rumah kami udah kayak gini ya kan? Nggak ada, mungkin kami pikirkan lagi lebaran lah. Yang penting macam mana lah tempat kami tinggal aja udah nggak ada. Iya masih selamat keluarga kami, udah alhamdulillah, itu aja yang ibu pikirkan sekarang. Kalau masalah lebaran belum kepikiran lah. Yang penting keluarga kami udah selamat, alhamdulillah. Itu aja yang ibu pikirkan sekarang. Iya, macam mana lah, segitu bukitnya tinggi, ada paret yang gitu dalamnya, bisa ya ibu tempuh sampai ke, ya masih kuat lah ibu jalan ke situ tingginya, kuasa Allah. Alhamdulillah, kemanaan pun kecil-kecil bisa kami jalankan kayak gitu tingginya bukit, dalam-dalamnya paret-paret itu masih bisa kami tempuh. Alhamdulillah lah menyelamatkan. Iya, masa merangkak kami. Iya, nanti kalau ada bukit ini paretnya yang dalam, kami manjat gini, tarik-tarikan gitu. Yang di belakang tarik dulu, opor dulu tasnya. Adalah kami bawa baju semalam tuh 3 pasang kan, sempat juga lah kami bawa baju-baju kayak gini-gini lah ibu bawa kan, yang nggak berat ya kan, kayak gini kan nggak berat bajunya, daster gitu aja lah ibu bawa. Bilang yang penting sampai tujuan kami sana, alhamdulillah. Ini apa ya kita mau bilang lagi, semua udah nggak ada, mau bilang apa lagi. Iya bertahun-tahun kita kumpul, ada sedikit belikan ini, bikin ini, rupanya kayak gini, nggak tahu lagi bilang. Tadi udah ibu bilang cari sehari, makan sehari, kan udah ibu bilang, sampai ibu bilang tadi nangis. Kalau yang lain orang bisa lah, adalah mungkin uang di rekening, kayak ibu nggak ada deh. Ibu cari jualan di sini lah, ibu jualan. Ini hari jualan, besok belanja, dan sisa itulah makan. Isi token lampu, disitulah semua ibu.
Jadi mau bilang kayak mana, sementara kayak gini rumah nggak bisa kita aktivitas sedikit pun ya kan. Gini alhamdulillah bantuan terus ngalir, alhamdulillah. Walaupun kita pakai Indomie, pakai telur, beras pun ada lah, alhamdulillah lah. Sembako nggak putus lah, alhamdulillah. Nanti motor lewat ada nasi yang udah dimasak. Nanti kalau pagi telur rebus dikasih, alhamdulillah. Saking luar biasanya bencana banjir Sumatera, sampai-sampai 3 minggu sudah berlalu, tapi Tamiang masih kesulitan untuk berbenah. Jangankan membenahi kota yang kini terendam lumpur tebal dan dikepung ribuan gelondongan kayu yang sulit untuk diangkat. Untuk bisa bertahan hidup saja, warga yang sudah kehilangan rumah, harta benda, sampai alat-alat masak pun kesulitan. Tak jarang, mereka harus menahan lapar, menanti bantuan datang. Tak pelak, ketika Panglima Langit mengeluarkan bantuan berupa roti pun, warga memperlihatkan rasa syukur yang teramat sangat. Ya, halo pemirsa, kita akan bagi nih sedikit rezeki kepada penduduk di sini, yaitu berupa roti ya. Ada roti coklat, ada roti selai. Ya inilah nanti bisa dibagi-bagi semua ya rata ya. Ini ala kadarnya dari kami. Ya, nah, ini Bu, saya serahin ke Ibu ya. Nah, terima kasih ya Pak ya, atas bantuannya. Amin, semoga amin. murah rezeki. Amin. Semoga bermanfaat sama kami nih ya Pak ya. Amin, amin. Ya semoga ini bermanfaat buat Ibu. Nanti insya Allah kalau ada tambahan yang lain-lain berupa sembako atau apa nanti saya kirim lagi kemari. Ya yang penting nanti ada yang data di sini. Tadi saya udah bicarakan sama abang-abang di sini. Ya nanti kalau nanti masuk sembako, kami, ya kan? Nah, insya Allah nanti kita akan ini lagi kemari. Kita akan berbagi lagi kemari. Ya. Duka warga Sumatera akibat bencana banjir yang luar biasa juga mengulik pengacara senior Otto Hasibuan menggalang donasi yang berujung kejutan. Bagaimana mertua artis Jessica Mila ini bisa menggalang donasi miliaran rupiah hanya dalam hitungan menit saja? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Duka warga Sumatera adalah duka kita semua, rakyat Indonesia. Tak heran jika bukan Raffi Ahmad saja yang dikenal sebagai artis super sibuk jadi mendadak turun gunung untuk terjun langsung memberikan donasi. Pengacara senior Otto Hasibuan pun tak kalah bergerak cepat menggalang aksi untuk mengumpulkan donasi bagi warga Sumatera. Dan ketika mertua artis Jessica Mila ini bergerak menggalang donasi, hasilnya pun mengejutkan. Bertepatan dengan perayaan Natal yang digelar oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, Otto melakukan open donasi dan sukses mengumpulkan uang donasi sejumlah 6 miliar rupiah hanya dalam hitungan menit, menunjukkan betapa jarak bukanlah halangan untuk menyatukan hati rakyat Indonesia untuk saling merangkul dan membantu di saat-saat sulit, seperti yang dialami oleh warga Sumatera yang terdampak bencana banjir saat ini. Hari ini di sela-sela Natal kami melakukan penggalangan dana untuk korban musibah banjir yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Puji Tuhan, dalam waktu nggak lebih dari 30 menit tadi kami berhasil mengumpulkan uang 6,2 miliar dari PRADI sendiri, dari organisasi PRADI itu menyumbang 1 miliar dari kas PRADI, ini bukan uang saya, kas PRADI. Kemudian dari Yulinda Rahmat, mewakili Triputra Group, menyumbangkan 1,5 miliar. Dan kemudian saya sendiri, keluarga Otto Hasibuan, menyumbangkan 1 miliar. Kemudian dari Pak Roni dari Bandung menyumbang 1 miliar. Kemudian dari Pak Rudi pribadi itu yang dari teman itu adalah
100 juta. Kemudian dari Yakob Kasiduan menyumbang 100 juta, 100 juta. Dan kemudian Andra Pasaribu Loya juga, itu adalah 100 juta. Kemudian Prof. Firman Pengaribuan 100 juta. Oh, sekarang naik lagi, jadi mulai hari ini kami akhirnya membuka suatu rekening yang ditujukan kepada beberapa advokat pradi seluruh Indonesia. Ya, walaupun kami tidak menutup kalau ada yang membantu, karena ini adalah bentuk daripada solidaritas kami pradi. Itu yang sedang kita cari jalan dan terbaik bagaimana. Apakah kami menyerahkan kepada orang untuk disalurkan? Apakah kami menurunkan? Kami kan punya cabang juga di sana. DPC Sibolga ada, DPC Sumawe, DPC Sumbar ada, jadi Aceh juga ada. Jadi apakah mereka yang kami suruh bagikan atau bagaimana? Yang penting kami tidak mau uang ini tidak sampai tangan yang berhak. Seberapa kecil pun ini itu pasti bermanfaat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.